Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1584 sampai tahun 1586. Lin Sailing, sosok legendaris seperti leluhur Hong Yun, tidak memiliki banyak kesan. Lagi pula, matahari Lin Sailing di negeri dongeng tidak sepanjang Kevin Ye. Bahkan jika itu antara Kevin Ye dan Hong Yun, itu hanya beberapa hubungan. Harus dikatakan bahwa ketika Hong Yun menjadi terkenal, Kevin Ye hanyalah seorang anak kecil yang mengolah dirinya sebagai makhluk surgawi. Dibandingkan dengan Hong Yun, Kevin Ye benar-benar bukan karakter tingkat abu tulang. Lagi pula, Kevin Ye telah lama berada di negeri dongeng. Banyak rahasia orang lain, Kevin Ye telah secara pribadi mengalami perang Lik yang menghancurkan langit dan bumi, seperti pertempuran feodalisme yang melanda 3 alam, dan bahkan 9 alam yang ditunjuk oleh Daosu. Kevin Ye secara pribadi telah mengalami adegan-adegan ini, dan dia masih mengingat hal-hal ini. Tetapi saat ini, hal-hal yang dikatakan pikiran terakhir Hong Yun membuat Kevin Ye merasakan dua saudara King Kong dan tidak dapat merasakan kepalanya. Di luar kuil Wusuang, Kevin Ye melihat Hong Yun jatuh di bawah lonceng Kaisar Tai, tetapi Kaisar Tai diam-diam menyelamatkan Hong Yun. Ini adalah hal yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Kevin Ye tidak dapat memikirkannya dalam hal apapun. Tampaknya melihat kontradiksi dan keraguan Kevin Ye, suara lama Hong Yun terdengar di villa lagi. Kamu tidak dapat memikirkannya, bukan? Sebenarnya, aku tidak mengerti pada awalnya. Kaisar adalah penguasa dunia, dan dia adalah satu-satunya yang tidak dapat berbuat apa-apa tentangnya ketika dia berada di puncaknya. Karena dia telah berurusan denganku, tidak mungkin baginya untuk meninggalkan ruang, jadi aku sama sekali tidak dapat memikirkannya. Setelah jeda dalam suaranya, Hong Yun melanjutkan, tetapi kemudian Tai Yi pernah memasuki lonceng Kaisar Timur dan berbicara denganku secara rinci. Kemudian aku mengerti niatnya. Tai Yi benar-benar bakat Kaisar. Sejak zaman kuil Wusuang, dia telah meramalkan kejatuhannya sendiri dan kemunduran klan iblis. Dia membunuh Teran begitu banyak sehingga dia hanya ingin mendapatkan kesempatan surga. Sangat disayangkan bahwa Daosu tanpa ampun tidak meninggalkan garis surga ini kepadanya, dia juga tidak meninggalkan jalan hidup kepada klan iblis. Setelah pembunuhan berdarah di luar kuil Wusuang, klan iblis ditakdirkan untuk jatuh, jadi Tai Yi memohon padaku untuk menyimpan lonceng Dong Huang dan satu-satunya keberuntungan klan iblis. Mendengar kata-kata Hong Yun, Kevin Ye linglung dan akhirnya berkata, ternyata Kaisar Tai Yi benar-benar ingin melihat lebih dalam dan lebih jauh daripada orang biasa. Visi dan pikiran Tai Yi tidak sebanding dengan orang biasa. Setelah pembicaraan panjang itu, Tai Yi telah mengintip ke dalam pemandangan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika kamu mengatakan bahwa Zukin telah mendirikan 9 alam, sebenarnya, itu terlalu dini untuk diprediksi. Kevin Ye terkejut dan berkata, jadi lonceng Kaisar Timur membawamu ke dunia. Aku tidak tahu tentang ini, tapi Tai Yi pernah menyebutmu. Menyebutku. Kevin Ye tertegun, seluruh tubuhnya menggigil, bagaimana dia bisa menyebutkannya kepadaku. Tai Yi berkata bahwa dia memiliki beberapa hubungan denganmu. Dia berkata bahwa kamu bukan manusia, bukan iblis, bukan Buddha, bukan setan, bukan penyihir. Kamu adalah eksistensi yang paling alternatif antara surga dan bumi, dan juga eksistensi terakhir antara surga dan bumi. Dia berkata kepadaku bahwa jika aku bertemu denganmu di masa depan, aku akan memberikan lonceng Dong Huang kepadamu, dan juga masa depan klan iblis kepadamu. Dia pernah berkata bahwa di masa depan, kamu akan menjadi satu-satunya yang dapat mengendalikan dan menyeimbangkan jalan surga. Sekarang ramalan Tai Yi telah menjadi kenyataan. Aku benar-benar bertemu denganmu di dunia yang begitu besar. Haha, aku merasa sedikit aneh sekarang karena ingin datang ke sini. Mendengarkan kata-kata Hong Yun, Kevin Ye juga berteriak panjang dan berkata, Raja Iblis, Kaisar-Kaisar Timur, tidak ada bandingannya dalam hal kebijaksanaan dan strategi, yang benar-benar di luar jangkauan manusia. Setelah itu, Kevin Ye melihat lonceng itu lagi dan berkata, bagaimana rencanamu untuk melakukannya di masa depan? Aku. Hong Yun berkata sambil tersenyum lebar, tugasku telah selesai. Mungkin aku akan tidur di dalam lonceng untuk waktu yang lama. Lagi pula, dia dan aku telah bersama selama bertahun-tahun. Bahkan Tai Yi tidak selama aku bersamanya. Apakah kamu tidak ingin kembali ke negeri dongeng dan melihat negeri itu lagi? Kupikir begitu, tetapi lonceng Kaisar telah melahirkanku selama bertahun-tahun, yang membuatku tidak bisa menyebar. Tidak mudah untuk membentuk kembali tubuhku. Saat dia mengatakan itu, suara awan merah berhenti lagi dan lagi, mungkin suatu hari, ketika kamu dapat mencapai tujuan menyeimbangkan surga, aku masih memiliki harapan untuk beregenerasi, jadi itu bukan tergantung padaku, tetapi tergantung padamu. Atas kata-kata Hong Yun, Kevin Ye berkata dengan tak berdaya, orang tua, kamu mengatakan bahwa tekananku sangat besar. Haha, hanya ketika ada tekanan, barulah ada motivasi. Setelah Hong Yun menyelesaikan kalimat ini, tidak ada suara lagi, dan lonceng Dong Huang yang mempesona juga terbang ke tangan Kevin Ye.
Melihat senjata kuno yang sangat kuat ini, Kevin Ye terdiam. Namun, pada saat yang sama ketika Kevin Ye sedang berpikir, cahaya yang berbeda tiba-tiba muncul dari tubuh Kevin Ye. Seolah mendengar panggilan jenderal, dua kekuatan kuat di tubuh Kevin Ye mulai melonjak pada saat yang sama. Naik turun. Lin Sailing berteriak, hanya ingin maju, tetapi seluruh tubuh Kevin Ye terhalang oleh cahaya. Kekuatan dahsyat itu bahkan Lin Sailing merasa luar biasa, lagi pula, kekuatan semacam ini tidak akan ada di dunia manusia, hanya di negeri dongeng yang bisa ada. Perlahan, dua benda di atas panggung Kevin Ye tiba-tiba muncul. Kedua senjata ajaib ini tidak lain adalah manik-manik kekacauan dan tongkat kunpeng. Saat ini, mutiara kekacauan, tongkat kunpeng, dan lonceng Kaisar Timur adalah tiga talenta surga, bumi, dan manusia. Tiga cahaya berbeda bergema dari jauh, yang tampaknya menggambarkan kegembiraan reuni setelah perpisahan yang lama. Pada saat yang sama, hampir semua cahaya dari ketiga senjata ajaib ini terpantul pada Kevin Ye. Saat ini, Kevin Ye hanya merasakan bahwa kekuatan spiritual yang kacau di tubuhnya mulai tumbuh dengan cepat, dan tubuh yang telah mencapai keadaan Yuan Jue terus berubah. Cahaya keemasan itu bersiul dan berkelana, dan Kevin Ye menyerap kekuatan ini seperti rebung setelah hujan musim semi. Bahkan Lin Sailing di satu sisi merasakan kekuatannya mulai melambung. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi Kevin Ye untuk kembali kepada Tuhan secara perlahan. Meskipun tubuhnya tidak banyak berubah saat ini, hanya dia yang tahu bahwa roh dan iblis 9 putarannya sekarang berada di level yang baru. Melihat tiga senjata sihir super kuat dari zaman kuno, Kevin Ye berkata dengan lembut, Tongjin, apakah ini wilayah Tongjin? Saat dia mengatakan ini, Kevin Ye melambaikan tangannya. Tiba-tiba, Cao Chaozu, tongkat kunpeng, dan lonceng Dong Huang hampir terbang ke arah Kevin Ye pada saat yang bersamaan. Setelah mengumpulkan tiga senjata sihir, Kevin Ye menyipitkan matanya dan dengan lembut berjalan menuju Zheng Qianrou, yang tercengang. Bab 1585. Kevin Ye hari ini, kultivasinya tampaknya telah melewati era mekarnya cahaya semacam itu. Saat ini, setiap titik kultivasinya tampaknya begitu dalam dan tertutup, dan dewa serta iblis 9 putaran itu sendiri sama saja. Setelah Kevin Ye melewati level Tongjin, dia dapat mencapai level kelima membunuh makhluk abadi. Begitu dia mencapai kultivasi membunuh makhluk abadi, kekuatan Kevin Ye akan mengalami lompatan kualitatif secara keseluruhan. Bahkan jika dia berjalan di negeri dongeng saat itu, saya khawatir tidak ada yang berani memprovokasi dia. Namun, makanan tetap perlu dimakan satu suap setiap kali, dan seseorang tidak dapat terburu-buru untuk sementara waktu. Ini terutama berlaku untuk latihan. Oleh karena itu, sikap Kevin Ye terhadap hal ini cukup damai. Saat ini, Kevin Ye ingin menyelesaikan masalah Zheng Qianrou. Bagaimanapun, sebagai manusia biasa, Zheng Qianrou telah melihat terlalu banyak hal yang seharusnya tidak dia lihat hari ini. Berdiri di depan Zheng Qianrou, Kevin Ye masih memiliki senyum cemerlang itu. Hanya saja menurut Zheng Qianrou, pemuda di depannya saat ini tampak berbeda dari yang tadi. Meskipun tidak ada perubahan besar di wajahnya, bahkan sudut mulutnya yang terangkat sama, tetapi dia memberi orang perasaan yang sangat berbeda. Perubahan temperamennya melampaui ekspresi kata-kata. Berdiri di depan Zheng Qianrou, Kevin Ye terkekeh, dan matanya yang tanpa celah menatap Zheng Qianrou, kamu telah mendengar apa yang seharusnya kamu dengar, dan apa yang seharusnya tidak kamu dengar. Aku tidak ingin menjelaskan beberapa hal denganmu. Bagaimanapun, kamu hanyalah orang biasa dan seharusnya tidak terlibat dalam lingkaran ini. Aku akan menghapus semua ingatanmu tentang malam itu setelah malam ini. Apakah kamu memiliki hal lain untuk ditanyakan? Ini. Setiap kali Zheng Qianrou memikirkan apa yang dikatakan Kevin Ye dan dirinya sendiri adalah hal seperti itu. Jelas, Zheng Qianrou belum pulih dari kebingungan dan keterkejutan. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye, Zheng Qianrou mencoba menenangkan dirinya. Setelah setengah suara, matanya tiba-tiba menjadi cerah dan berkata, Ye Lang, kamu baru saja berbicara tentang Ye Lang, aku ingin tahu siapa dia. Meskipun pertanyaan Zheng Qianrou tidak mengejutkan Kevin Ye, senyum muncul di wajahnya. Zheng Qianrou ini baru saja mengalami begitu banyak hal yang mengerikan dan mendengar begitu banyak karakter yang hanya ada dalam legenda. Namun, yang ingin dia tanyakan hanyalah Ye Lang. Tampaknya Ye Xiuluo telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hatinya, atau lebih tepatnya, itu adalah masa lalu yang tak terlupakan. Setelah menangis lama, Kevin Ye tidak bisa menahan tawa dan berkata, obsesi, tampaknya kamu benar-benar terobsesi. Baiklah, karena kamu sangat ingin tahu, aku akan memberitahumu. Hanya saja aku harap kamu tidak menyesalinya, apalagi takut Zheng Qianrou berkata dengan serius, tidak akan, katakan saja. Baiklah, jika kau bersikeras, aku tidak akan menyembunyikannya. Setelah jeda dalam suaranya, Kevin Ye merenung cukup lama sebelum berkata, Ye Lang, juga dikenal sebagai Ye Xiuluo, adalah anggota keluarga Ye, keluarga emas dari ibu kota kekaisaran, dan kepala Aula Sura, salah satu dari 3 kuil suci di dunia.
Orang-orang yang baru saja kau lihat semuanya berasal dari Aula Surah. Tujuan utama mereka adalah untuk melayani lonceng kaisar dan Niu Niu. Adapun mengapa, kau seharusnya tahu dengan jelas. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye, Zheng Qianrou tiba-tiba mundur 2 langkah. Hatinya sakit seperti pisau, jika itu benar-benar dia, jika itu dia. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa namaku Kevin Ye. Berdasarkan darahku, aku juga dari keluarga Ye, ibu kota kaisar. Adapun Yelang, dia seharusnya generasi Xuanzuku atau Zheng Xuanzu. Apa? Apa yang dikatakan Kevin Ye memang sedikit tidak baik. Akhirnya, seluruh orang itu duduk di tanah dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Pasti ini kesalahan. Aku tahu Yelang masih sangat muda. Namun, dia baru berusia 20-an. Bagaimana ini mungkin? Kevin Ye berkata sambil tersenyum tipis, tidak ada waktu untuk berlatih. Begitu seseorang mencapai tahap latihan tertentu, penampilannya bisa tetap awet muda selamanya. Kamu harus memahami ini dengan sangat baik. Saat dia mengatakan ini, Kevin Ye mengangkat tangannya dan berkata, baiklah, semua yang harus kukatakan sudah selesai denganmu. Kamu tidak perlu menyimpan kenangan malam ini. Tunggu sebentar. Zheng Qianrou melihat Kevin Ye siap untuk memulai, dan langsung berteriak. Kevin Ye menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum jahat, apalagi yang ingin kamu tanyakan dan katakan. Mata Zheng Qianrou saat ini perlahan dan santai, beralih ke sisi gadis yang sedang tidur. Pandangan itu sangat lembut, sangat sentimental, lebih dari sekadar cinta seorang ibu. Setelah setengah menit, Zheng Qianrou berkata, putriku, apakah kamu punya cara untuk menyelamatkan putriku? Aku tidak ingin dia menjadi monster seperti itu sepanjang waktu. Aku harap dia bisa menjalani kehidupan yang sama seperti orang biasa dan tumbuh dengan cara yang sama, oke? Saat ini, Zheng Qianrou benar-benar peduli selain Yelang, dan hanya Niu Niu yang merupakan putri seperti itu. Sekarang melihat Kevin Ye begitu ajaib, Zheng Qianrou tentu saja tidak mau melepaskan kesempatan seperti itu. Dan Kevin Ye menundukkan kepalanya, menatap Zheng Qian dan berkata, pertama, Niu Niu, dia bukan monster, dia hanya mewarisi kekuatan darah Yelang. Kedua, dia juga ditakdirkan menjadi orang biasa. Sekarang darahnya belum sepenuhnya terbangun, begitu darahnya terbangun, kekuatan tubuhnya tidak dapat didefinisikan oleh orang biasa. Ketiga, aku punya cara untuk membantunya belajar mengendalikan kekuatannya dan membuatnya tampak seperti orang biasa di permukaan, tetapi ada harga yang harus dibayar untuk itu. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye, hati Zheng Qianrou terus-menerus bergelombang. Namun, Zheng Qianrou masih memegang erat celana Kevin Ye untuk pertama kalinya, harganya. Aku bersedia membayar berapapun harganya, tidak peduli apakah kamu menginginkan uang atau barang, asalkan kamu bisa bicara, asalkan kamu bisa membantu Niu Niu. Bagi Zheng Qianrou, uang masih merupakan hal terpenting di dunia, yang tampaknya telah masuk jauh ke dalam sumsum tulang dan tidak dapat diubah. Saat ini, Kevin Ye hanya mencibir, apakah kamu pikir orang-orang sepertiku masih membutuhkan uang? Harga yang harus kamu bayar sekarang lebih berharga daripada uang. Lebih berharga daripada uang, lalu, apa itu? Atas pertanyaan Kevin Ye, seluruh tubuh Zheng Qianrou tercengang. Dan Kevin Ye menatap Zheng Qianrou, lalu berkata-kata demi kata, ini perpisahan. Selamat tinggal. Tiba-tiba, Zheng Qianrou tiba-tiba lumpuh di tanah, matanya mulai berkunang-kunang. Aku tidak bisa tinggal di Laut Cina Selatan, jadi jika kamu ingin membantu Niu Niu belajar cara mengendalikan kekuatan darahnya, aku hanya bisa membawanya pergi selama 3 tahun. Kamu dapat membuat pilihanmu sendiri. Bab 1586. Terkadang hal-hal di dunia ini seperti ini. Jika Anda punya pilihan, Anda harus membayar harga yang sesuai. Terkadang harganya adalah uang, tetapi lebih sering, itu lebih berharga daripada uang. Misalnya, Zheng Qianrou harus membayar harganya saat ini, berpisah. Pergi, dan putri mereka berpisah untuk jangka waktu tertentu, ini benar-benar tak tertahankan bagi Zheng Qianrou. Bagaimanapun, Niu Niu adalah harapan dan rezeki Zheng Qianrou. 3 tahun tampaknya tidak lama, tetapi itu juga penderitaan. Ketika Kevin Ye mengatakan harga seperti itu, Zheng Qianrou begitu lumpuh di tanah, ekspresinya sedikit kosong, jadi dia menatap Kevin Ye, dan kemudian menatap Niu Niu. Perasaan itu tampaknya adalah rasa sakit yang merobek hati dan paru-paru. Selamat tinggal, selamat tinggal. Tanpa suara, mulut Zheng Qianrou menggumamkan sesuatu. Tampaknya sampai sekarang Zheng Qianrou menyadari bahwa tidak semua hal di dunia dapat diukur dengan uang, seperti Niu Niu, seperti Yelang. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan mata Zheng Qianrou untuk memancarkan seberkas cahaya. Dia menarik celana Kevin Ye dan memohon dengan getir, tidak adakah cara lain? Kamu bisa tinggal di Laut Cina Selatan. Aku bersedia membayar sebanyak yang kamu mau. Kumohon, kumohon. Jelas, Zheng Qianrou saat ini masih memiliki secercah harapan dan fantasi.
Bahkan Lin Sailing di satu sisi tidak punya pilihan selain menangis. Dia merasa kasihan pada Zheng Qianrou dan merasa tidak berdaya atas obsesinya. Saat ini, Kevin Ye tersenyum tak berdaya dan berkata, sepertinya kamu masih belum mengerti. Setelah jeda, Kevin Ye melanjutkan, sangat tidak mungkin bagiku untuk tetap tinggal di Laut Cina Selatan. Uang hanyalah angka yang tidak berguna bagiku. Terlebih lagi, bahkan jika kamu meninggalkan Niu Niu di sampingmu sekarang, bisakah kamu menolak Ye Lang? Apakah kamu pikir orang-orang di Aula Surah dapat melepaskannya? Dia adalah satu-satunya darah Ye Lang di dunia ini. Ye Lang tidak akan menyerahkannya dengan mudah. Ketika saatnya orang-orang dari Aula Surah kembali, tetapi tidak ada yang akan membantumu lagi. Zheng Qianrou berkata dengan gembira, apakah tidak ada cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia? Kevin Ye menolak, tidak. Dan melihat pemandangan ini, Lin Sailing saat ini memikirkan sebuah kata, keselamatan dunia dari hukum ganda, bukan tata kata negatif, bukan king negatif. Sebenarnya, sulit untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia di dunia ini. Kebanyakan orang harus menghadapi pilihan setiap hari, bahkan setiap saat, dan setiap pilihan harus membayar harga yang sama. Yang duduk dengan bodohnya di tanah, satu wajah tak menyerah memandangi putrinya, saat ini Zheng Qianrou sangat kusut, suasana hatinya juga sangat rumit. Zheng Qianrou tidak ingin meninggalkan putrinya, tetapi dia tidak ingin Niu Niu selalu terlihat haus darah seperti ini, jadi dia sekarang dalam dilema. Pada saat itu, Lin Sailing tiba-tiba berkata, sebenarnya, hal ini bukan tanpa yang terbaik dari kedua dunia. Mendengar kata-kata Lin Sailing, Zheng Qianrou tampaknya telah melihat harapan lagi. Matanya yang indah berbinar dan menatap Lin Sailing, metode apa? Lin Sailing berkata-kata demi kata, yaitu, kamu menyerahkan segalanya di Laut Cina Selatan dan mengikuti kami. Dengan cara ini, kamu tidak harus dipisahkan dari Niu Niu, dan kami dapat mengajari Niu Niu bagaimana menjadi orang biasa dan bagaimana mengendalikan kekuatan darahnya. Ide Lin Sailing adalah memiliki yang terbaik dari kedua dunia, tetapi itu juga ada harganya. Harganya adalah kelompok Zheng. Apakah kamu benar-benar ingin menyerahkan semua yang kamu miliki selama 3 tahun? Selain itu, kamu dan Niu Niu akan berpisah cepat atau lambat. Dia sama sekali bukan orang biasa. Suatu hari nanti ketika dia telah mencapai prestasi besar, dia dapat memiliki kehidupan yang tak berujung dan panjang, dan bahkan menghancurkan kehampaan dan pergi dari sini. Dan Anda hanyalah seorang yang lewat dalam hidupnya, dan menemaninya hanya beberapa dekade. Sebelum Zheng Qianrou membuka mulutnya, Kevin Ye sudah mengatakannya. Jelas sekali bahwa Kevin Ye tidak ingin Zheng Qianrou kembali bersamanya. Bagaimanapun, dia adalah orang biasa. Dan sekarang Zheng Qianrou juga telah jatuh ke dalam perenungan. Jelas sekali, Zheng Qianrou tidak bisa melepaskan kelompok Zheng di Laut Cina Selatan. Meskipun Niu Niu adalah putrinya, kelompok Zheng juga adalah anaknya, yang merupakan hal yang sangat sulit untuk dipilih. Diam untuk waktu yang lama, setelah waktu yang lama, Zheng Qianrou tampaknya telah membuat keputusan besar. Perlahan-lahan, Zheng Qianrou mengangkat kepalanya, menatap Kevin Ye dan berkata, ya, bisakah kamu membiarkanku menemaninya selama beberapa hari lagi, hanya beberapa hari? Kata-kata Zheng Qianrou seperti memohon. Jelas sekali, Zheng Qianrou memilih kelompok Zheng antara Niu Niu dan kelompok Zheng. Bagaimanapun, seperti yang dikatakan Kevin Ye, perbedaannya hanya 3 tahun. Setelah 3 tahun, Niu Niu akan kembali ke sisinya, tetapi begitu kelompok Zheng pergi, mereka akan pergi. Menatap Zheng Qianrou dan gadis yang sedang tidur, Kevin Ye mengangguk terlebih dahulu, lalu tiba-tiba menunjukkan bahwa seberkas cahaya bersinar di tubuh Niu Niu. Kemudian, Kevin Ye berkata, aku bisa menjanjikan permintaan ini kepadamu. Aku baru saja menyegel pembuluh darahnya. Selama beberapa hari ini, kekuatan darahnya tidak akan bangkit lagi. Jika dia merasa tidak nyaman, kamu bisa memberinya darah ternak, yang dapat melarutkan panas dalam tubuhnya. Setelah itu, Kevin Ye menghentikan suaranya dan berkata, 3 hari kemudian, aku akan membawanya pergi. Tentu saja, jika kamu suka, kamu bisa datang kepadaku kapan saja di kota langit dekat laut. Aku bukan orang yang tidak berperasaan. Aku akan membiarkan ibu dan anakmu bertemu dan bahkan hidup untuk sementara waktu. Bagaimanapun, dia terlalu muda untuk hidup tanpa seorang ibu. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye, Zheng Qianrou segera mengangguk dengan gembira, lalu berkata, terima kasih, terima kasih. Kevin Ye menyisir lengan bajunya dan berkata, sama-sama. Bagaimanapun, Niu Niu juga merupakan darah keluarga Ye. Jika menurut senioritas, aku bahkan harus memanggilnya nenek. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye, Zheng Qianrou tidak setuju. Tentu saja, kata-kata Kevin Ye juga mengingatkan Zheng Qianrou pada pria bernama Ye Lang, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi bingung. Saat ini, Kevin Ye tampaknya telah melakukan segalanya, tetapi dia tidak ingin pergi dengan tergesa-gesa. Kevin Ye tersenyum dingin dan mengukur jendela di luar villa, aku sudah mendengarnya begitu lama. Tidakkah kamu ingin keluar dan melihatnya?
Meskipun kamu memiliki kungfu tersembunyi yang bagus, kamu hanyalah kultivasi surga ke-6 Tianyuan. Kamu masih agak belum dewasa jika kamu ingin bermain dengan senapan di depanku. Kata telapak tangan Kevin Ye, sebuah kekuatan telapak tangan tiba-tiba menuju ke villa di masa lalu.